Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Aliyah. Ini adalah sebuah perjalanan melakukan ibadah, menguji kekuatan, harus ikhlas. Ini ibadah sunnah. Banyak pahala sholat di Masjidil Haram, kelilingi Ka'bah dengan berpakaian ihram. Mohon ampun hanya kepada Allah. Yeah. Kita doakan semua, Doakan bisa semua. kesana ibadah, Kesana ibadah. memenuhi panggilanmu. What? Ya Allah, Labbaik, labbaik, Allahumma labbaik. memohon ridhonya, Memohon ada ridhonya. rezeki Ya. jadinya. Rezeki Berdoa jadinya. saja, insya Allah umroh. Yeah, yeah. Sahabat semua di kota, di desa, niatkanlah beribadah ke Mekah dan Madinah. Jangan takut tak ada jalan, yakin saja dengan iman. Jika Allah mengizinkan, pasti Allah Kita mampu. doakan semua bisa kesana ibadah, memenuhi panggilanmu. Ya Allah, Yeah, kita memohon ridhonya, memohon ada rezeki jadinya. Berdoa saja, insya Allah umrah. Insya Allah umrah. Insya Allah umrah. Kita ke sana. Insya Allah umrah. Kita Insya Allah memohon ridhonya, mohon ada ridhonya. rezeki Insya Allah jadinya. rezeki Berdoa jadinya. saja, insya Allah umrah. Alhamdulillah. Yeay, ketemu lagi di Berkah Ramadan. Dan kita sambut host kita yang luar biasa beserta Ustazah. Ini dia Bella Fauzi. Bersama Terima kasih banyak kali ya. Terima kasih banyak. Jadi nama saya Pauji apa Fauzi? Tadi saya panggil Bella Pauji ya? Fauji. Pakai F. Fauji. Fauzi ya. Pakai Pakai F. Pakai F. Faufi berarti. Saya pakai F. Tetap Fauzi. Bella Fauzi, Fauzi. dan Kak Sipa. Kak Sip Sipa. kan? Sama aja. Salah lagi. Iya, oke. Jadi kakak-kakak Alia, aku mau memperkenalkan dulu nih. Ini sama temanku Ustazah. Aku manggilnya Kak Syifa. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Gimana nih kesibukannya sama bulan Ramadan? Biasa aja. Gimana? Coba kesibukannya sama bulan Ramadan. Biasa aja. Wah, gila lo, profile high profit. Lagi ada waktu jadi bisa mampir ke sini. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kakak-kakak Alia sama Kak Syifa duduk dulu. Aku mau minta tolong Kak Apnir buat menggeser ini dulu nih, sequencer biar aku bisa nyapa pemirsa di rumah. Silakan. Oke, silakan duduk. Bang Apnir boleh ya tolong ya. Bang Apnir kan muncul hanya di special occasion aja ya Bang ya. Special appearance. Mantap. Abis ini aku yang nyanyi ya? Enggak ya? Oke, aku soalnya hanya untuk host aja, kalau nyanyi beda lagi ya caranya. Oke, ya dipindah dulu silakan. Pindah dulu, baik. Baru deh aku bisa menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin.
Seperti biasa saya Bella Fauzi ya, bukan Fauji. Bella Fauzi akan menemani Anda selama 1 jam ke depan sampai tiba waktunya berbuka puasa nanti. Nah, sebelum kita mulai keseruan kita pada sore hari ini, saya mau memperkenalkan dulu para sponsor kita, yaitu ada dari Wardrobe by East and Hijab by Zayana yang saya kenakan. Ini dibuat menggunakan serat alami Tencel. Selain itu ada juga Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Dan pastinya Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia. Dan juga Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Boleh dong tepuk tangan dulu teman-teman. Itu dia tadi ya sponsor kita hari ini. Nah, kita langsung aja mulai. Tema kita hari ini luar biasa sekali karena kita mau ngomongin tentang ibu. Itu dia. Nah, apa Kak Syifa ya? Aku kadang Bu Ustazah, enggak manggil aku Kak aja ya. Kak Syifa. Jadi tema kita iyalah, kita kan 17 tahun plus gitu ya. Plusnya banyak ya. Iya, kita pernah 17 pada masanya. Oke, nah jadi kakak-kakak Alihya dan juga Kak Syifa, tema kita hari ini adalah bagaimana kita jangan membantah ibu kita gitu. Nah, padahal kan sebenarnya yang namanya orang tua, ibu itu kadang kan dia manusia juga ya, bisa berbuat salah. Jadi sebenarnya kalau posisi ibu di dalam Islam itu sendiri semulia apa sih dia itu? Semua orang sudah tahu posisi ibu dalam Islam itu sangat mulia. Bahkan Rasulullah ketika ditanya ibumu, dan ibumu, ummuka dan ummuka. Artinya apa? Ibu itu punya derajat posisi yang lebih tinggi dibanding ayah. Sebab apa? Bukan sebab karena Rasul tidak adil ataupun Allah tidak adil, tidak. Karena memang peran ibu dalam mendidik seorang anak itu lebih besar. Jadi ada pepatah Arab mengatakan begini, bagaimana ingin mencetak generasi yang cerdas kalau ibunya sendiri tidak cerdas. Nah, itulah pentingnya posisi ibu bagi keluarga atau anak-anaknya. Dia menjadi mas'ul, sesuatu yang dipinta pertanggungjawabannya nanti di akhirat tentang bagaimana dia mendidik anak-anaknya, melayani suaminya, memenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya. Saya yakin juga Al-Ihya ini sukses seperti sekarang itu karena doa ibunya juga, seperti itu, subhanallah. Masya Allah ya, benar-benar sih. Tapi emang benar ya, kayak misalnya Kak Danu, Kak Ari, terus sama Kak Dian. Oh sorry, maaf, Danu, Ari, Dian. Kalau disingkat mereka tuh Dad gitu. Oh Dad ya jadinya. Dad maksudnya ayah, karena mereka udah jadi ayah juga kan semuanya. Nah ini sebenarnya Alihya bisa sampai sesukses sekarang berdakwah dengan cara bermusik. Ini seperti apa sih peran ibu dalam karirnya Alihya selama ini? Boleh nggak di-share sedikit? Kalau saya sih bener banget ya, dari dulu yang selalu saya pegang kemana-mana itu pasti kata-kata ibu saya. Ibu saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan saya selalu ingat kata-kata beliau tuh yang paling saya ingat sampai sekarang adalah, kalau kamu disakiti orang lain biarin. Wah, yang penting jangan kamu nyakitin orang lain. Itu dia. Itu ibu saya tuh selalu ngomong begitu sampai akhir hayatnya, selalu ada kata-kata itu selalu saya pegang. Jadi dan doa beliau alhamdulillah luar biasanya kerasa banget sampai sekarang. Meskipun sudah tidak ada, tapi saya bisa merasakan bagaimana seorang ibu mendidik anaknya, jadilah seperti saya sekarang. Masya Allah, keren. Saya kalau dengar apa kata Mas Fauzi ya? Dian. Balik-balik kan? Pak Fauzi. Iya, saya udah apa nih, Mas Ari, Mas Dian, Mas Danu. Tadi saya subhanallah sangat luar biasa dengan ibunya. Maafin kalau ada orang yang sakitin, maafin. Jangan sampai dendam. Saya ingat hadis Rasulullah, wa'fu amman zalamak. Salah satu ada 3 golongan orang yang hasabahullahu hisaban yasira. Mereka itu nanti di akhirat kelak dihisab dengan hisapan yang sangat ringan. Salah satunya wa'fu amman zalamak. Memaafkan orang yang sering menzolimimu. Ini susah kan, maafin orang kan? Minta maaf gampang. Tapi memaafkan itu sesuatu yang luar biasa berat sama sekali. Ada 3 perkara, 3 kata-kata yang membuat orang lain itu mudah cinta dan sayang pada kita. Oh, apa aja tuh Kak? Jadi harus diamalin nih 3 Iya, betul. Yang Kak. pertama, maaf. Maaf, oke. Jadi mau ngapa-ngapain, maaf ya. Maaf ya. Punten ya, maaf gitu. Ini kata-kata yang pertama. Yang kedua, kata-kata yang membuat orang lain simpati kepada kita adalah kata tolong. Tolong ya. Tolong dong itu sebentar. Jadi orang itu kan terharu gitu ya. Iya. Betul. Dan yang ketiga adalah kata terima kasih. Ini yang tidak pernah boleh dilupakan. Jadi subhanallah tadi orang tua. Ajarannya, iya betul, ajarannya Mas Dian ya, ibunya maksudnya luar biasa sekali. Nah kemudian kalau Mas Ari sendiri sama Mas Danu seperti apa sih ajaran atau pesan-pesan dari ibunda yang sampai sekarang tuh diingat bahkan memberi kontribusi besar gitu dalam perkembangan Alihya?
Kalau saya pribadi percaya bahwa surga di telapak kaki ibu itu betul. Karena sampai akhir hayatnya saya mencium kakinya karena ibu saya juga sudah nggak ada. Dan doa beliau itu kerasa. Kerasa ya. Memang mustajab. Mustajab. Iya. Jadi setiap saya minta doain ini itu hanya masalah waktu. Entah berapa lama atau ada yang cepat Pasti langsung terkabul juga ya. terkabul. Oh gitu. Oh, Masya Allah. Dan Alihya ini adalah bagian dari doa beliau. Doa ibu, Masya Allah, keren banget Alihya ya. Iya ya, semua itu adalah berkat doa ibu. Iya. Kalau misalnya kakak aja yang manggil. Kak Danu sendiri gimana? Kalau saya apa ya? Dulu kan memang saya lepas SD itu udah nggak di rumah. Iya. Udah di pesantrenin gitu. Jadi agak jauh sama orang Agak tua. jauh sama orang. Cuman memang intensitas ketemunya yang sering nyamperin saya di pesantren ibu. dulu. Ibu. Karena bapak kan kerja gitu. Iya betul. Ibu cuma pesan apa namanya? Yang betah ya di pesantren. Walaupun waktu itu saya juga nggak betah sebenarnya. Oke. Cuman memang akhirnya saya ambil apa namanya hikmahnya. Oh ya kenapa sih ibu biar nyuruh saya betah di pesantren? Mungkin supaya saya punya punya pegangan dalam hal agama gitu. Iya. Ketika belok ada yang lurusin, bisa ngerem segala macam. Dan sampai saat ini ketika saya kenal musik religi, saya nggak lepas dari mulai lulus pesantren sampai saat ini saya nggak lepas. Mungkin ini juga bagian doa dari ibu saya juga mungkin. Yang tadi yang betah ya di pesantren. Iya. Kalau ibu sih sebenarnya pengennya saya ngajar gitu. Ngajar. Pengennya ngajar. Jadi dosen dong kalau kayak gitu. Iya. Jadi ustadz juga. Jadi ustadz, tapi mungkin bisa menjadi ustadz dengan cara berdakwah lewat musik gitu nggak ya? Bisa, insya Allah bisa. Bisa, Ya mungkin ini walaupun saya sekarang nggak ngajar, saya coba mewujudkan keinginan ibu atau orang tua tetap berdakwah, tetap memberikan kebaikan dari musik ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang baik buat kita ya. Tapi ini dakwahnya masuk banget loh ke anak muda. Segmen Pastinya, anak muda luar biasa. iya. Amin. Saya aja selalu ngelihat Alihya di YouTube, luar biasa sekali. Kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya setelah jeda ini ya, karena kata udah diinin, Bel harus break, oke nggak apa-apa. Jadi kita akan lanjut lagi setelah iklan gitu ya. Kita akan kembali lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Ma, kok nasinya pakai kongbab? Kongbab baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbab, bikin kenyang lebih lama, dari sahur sampai berbuka. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. tayangan berita di Jak TV. Kini tampil berbeda. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan Sudah Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teror ini. Perdebatan, isu-isu hangat. Talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Acara ini dipersembahkan oleh
kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Senang deh hari ini Bella rame di studio gitu kan. Biasanya cuma berdua atau bertiga, nih kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, ada Kak Syifa dan juga Alihya. Dan pasti juga masih tema kita hari ini adalah bagaimana kita harus selalu berbakti kepada ibu kita gitu ya. Dan tadi kan juga kakak-kakak Alia nih udah cerita bahwasannya tuh peran doa ibu tuh sangat besar sekali ternyata jasanya untuk mengantarkan Alihya menjadi sukses seperti sekarang ini. Nah kalau ini mungkin Mas Danu, Mas Ari atau Mas Dian ada nggak yang mau ditanya sama Kak Syifa? Saya mau tanya gini, sekarang tuh kan marak banget ya ibu-ibu yang maaf gitu, membuang anaknya, terus tidak mengakui anaknya. Nah itu apa sih sebenarnya fenomena yang terjadi gitu Kak, sampai seorang ibu tega banget gitu seperti itu gitu. Ada ibu-ibu yang kok tega dan berani melakukan hal itu. Darah dagingnya sendiri ya. Iya, berita-berita yang viral kemarin-kemarin ya, bahkan ada tuh yang di Karawang itu sampai menganiaya anaknya sendiri kan. Ada lagi di Instagram saya lihat gara-gara bapaknya selingkuh, anaknya yang dipukulin, darah-darahan, subhanallah. Jadi terkadang itu sepertinya gangguan psikologi gitu. Ibu itu kan sudah capek ya dengan beban-beban yang ada di rumah. Coba kalau kita lihat ayah dengan ibu kita, mana bukan hanya ayah yang capek mencari nafkah, tapi ibu pun lelah. 24 jam kerja, kalau kita bayar pembantu itu gajinya berapa gitu, 24 jam, belum ngurus anak. Tapi seorang ibu tanpa gaji, tanpa balasan, tanpa apapun, cuman butuh kita hormati saja, kita hargai. Dan ini pesan buat para suami, buat para ayah. Mungkin Anda capek ketika mencari nafkah, bekerja, tapi istri Anda lebih capek juga di rumah mengurus anak-anak Anda. Kenapa banyak yang sampai buang anaknya, sampai menganiaya anaknya? Karena mungkin mereka tidak dapat apresiasi dari suami mereka. Yang kayak kemarin gitu kan, suaminya selingkuh, anaknya yang kena. Akhirnya coba lihat anakmu nih sampai kayak gini nih. Artinya apa? Itu tuh sebenarnya mencari perhatian suami. Makanya ibu-ibu tuh ya kalau ngambek dikit ajak jalan deh gitu. Biarpun ke mall kan. Betul. Itu sebenarnya apa? Untuk menghilangi kegalauannya, kesetresannya, mengurus anak-anaknya seperti itu. Jadi ya saling menghargai lah ya. Saling menghargai. Ibu juga tetap butuh untuk dihargai. Jangan sampai mulut yang keluar dari seorang ibu atau istri itu adalah kata-kata yang buruk. Karena doa yang paling mustajab itu doaul walid liwaladihi. Doa seorang ibu atau ayah kepada anak-anaknya itu mustajabun kadu'ai Rasul ala ummati. Oh gitu. Seperti doa Rasul buat umatnya. Tapi kalau lagi marah gimana kondisi marah? Kalau lagi marah kita contoh dulu ada seorang sekarang ya ada Imam Masjidil Haram yang sangat terkenal namanya Imam Sudais dengan suaranya yang subhanallah. Konon Imam Sudais ini dulu ketika kecilnya bukan hafiz Quran, bukan orang yang alim, tapi beliau ini seorang anak kecil yang sangat bandel. Maklum lah anak-anak. Kalau udah gede bandel kan nggak wajar kan. Suatu ketika ibunya punya acara. Masih ada waktu kan Kak Bella? Oh masih, tenang aja. Belum ada kode. Siap, saya lanjut nih. Ketika itu ibunya menghidangkan suatu makanan. Namanya ibu-ibu contoh ya pengen pengajian atau arisan. Sudah masak segitu rapi. Anaknya datang diacak. Sebagai ibu nalurinya pasti marah ya. Ibu-ibu yang mungkin tidak terkontrol agamanya, hatinya pasti yang keluar kata-kata yang buruk. Bener. Dasar anak bajigur, anak cireng, gimana anaknya nggak gosong kayak cireng gitu kan? Lapar ya. Aduh. Contoh gitu. Tapi apa yang dikatakan ibunda dari Imam Sudais, subhanallah, patut kita contoh buat saya, buat ibu-ibu yang ada di rumah dan Kak Bella nanti calon ibu gitu. Kata ibu Imam Sudais berkata, dengan marahnya dia tahan, dia bilang, ya Sudais, ilhab ila Masjidil Haram imamun hunak. Pergi engkau ke Masjidil Haram sana, semoga engkau jadi imam. Itu doa. Wah gitu ya. Subhanallah. Akhirnya sekarang jadi imam terkenal, hafal Quran 30 juz. Itu karena doa. Itu doa ibu, Masya Allah. Keren banget. Sebenarnya bukan doa ya, awalnya apa sih? Kekesalan yang ungkapan tapi akhirnya jadi doa, doanya yang baik. Iya, kesel aja doanya bagus banget ya. Baik kalau doain anak nanti saya juga kadang-kadang kesel sama anak ya, saya bilang
mudah-mudahan jadi hafiz Quran gitu kan. Iya. Nanti saya saya nasihatin ibu saya, Bu, kalau misalnya lagi marah doain saya yang baik-baik aja. Benar-benar yang baik. Gitu. Saya doain kamu jadi orang sukses gitu. Tapi lagi marah Insya Allah. gitu. Iyalah kalau doa mah yang baik-baik aja ya Kak ya. Terus kitanya minta dulu gitu ya. Kitanya minta dulu. Jadi diingetin, Bu, ibu kalau misalnya marah ingat doain yang baik-baik ya gitu. Kayak ini ibunya Imam Sudesh tadi ya. Insya Allah. Masya Allah. Baik, kita masih ada sisa waktu sekitar sudah harus break ternyata ya. Oke, kita lanjut lagi nggak apa-apa ya kakak-kakak ya. Baik, pemirsa, kita udah harus jeda dulu tapi jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini saya mau mengajak Anda untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Perkembangan Islam. Tempat bersejarah. Wisata religi. Dan semua kajian tentang Islami. Muslimpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Ramadan selama sebulan penuh. Mari kita optimalkan sebulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah melalui muamalah dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Kita kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, siapa yang mau jalan-jalan di sini? Saya tahu pasti di sini banyak banget yang suka traveling ya. Tuh ada yang nyaut di sana saya gitu. Aku juga demen kali jalan-jalan. Ya udah deh. Sekarang saya mau ngajak pemirsa semua nih untuk jalan-jalan kali ini ke benua Eropa Barat untuk menjelajahi wisata Islaminya. Kira-kira ada apa aja ya di sana? Ya udah langsung aja yuk kita saksikan, ini dia Hal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Pemirsa, meski bukan benua dengan mayoritas muslim, Eropa memiliki banyak destinasi yang cukup ramah untuk wisatawan muslim. Penyebaran imigran muslim dan ikatan sejarah dengan peradaban Islam di benua biru membuat wisatawan muslim dapat percaya diri datang ke sana. Berikut ini adalah 5 destinasi utama wisatawan muslim dunia di Eropa. Wina, Austria. Wina juga merupakan kota yang ramah muslim. Meskipun tidak didukung dengan banyak restoran halal dan fasilitas beribadah, tapi restoran yang menyajikan makanan dari Asia dan Timur Tengah milik umat Islam tersebar banyak di tempat ini.
Turkish Palace, Apadana, Asia Halal, dan Diwan Abanoskek adalah beberapa restoran halal yang dapat ditemukan di kota. Wisatawan muslim juga akan dapat menggunakan fasilitas yang disediakan di Masjid Islamic Center Vienna, Masjid Kuba, Masjid Shura, Masjid Ahmed Yesevi, dan Masjid Fatih. London, Inggris adalah kota yang merupakan rumah bagi populasi muslim yang cukup besar seperti di Tower Hamlets dan Newham. Rumah makanan halal dan fasilitas beribadah tersedia secara luas di kota ini, seperti Masjid London Tengah, Masjid Finsbury Park, Masjid East London, Masjid London, dan Baitul Futuh. Restoran berjalan dan restoran cepat saji juga mudah diakses dari sana. Munich, Jerman adalah rumah dari lebih 4 juta warga muslim yang memastikan bahwa wisatawan muslim akan dapat menemukan sebuah masjid atau restoran halal dengan mudah. Sebagian besar restoran di sana dimiliki muslim atau bersertifikat halal. Salah satu masjid populer yang melayani warga muslim di Munich dan telah ada sejak tahun 1989 terletak di Sendling yang merupakan wilayah dari Munich. Masjid lainnya meliputi Al-Tadahamun Masjid, Masjid Freiman, Ahmed Kamisani, dan Al-Furqan Masjid. Malta adalah simbol dari budaya Eropa Barat yang memiliki kedekatan geografis dengan negara-negara muslim di Afrika Utara serta negara-negara Teluk. Inilah yang membuat banyak wisatawan muslim berdatangan dan mengembangkan industri pariwisata yang ramah untuk wisatawan muslim. Paris, Prancis adalah salah satu destinasi yang ramai dikunjungi sepanjang tahun dan menjadi kawasan padat imigran Timur Tengah yang mayoritas muslim. Meskipun beberapa kebijakan mempengaruhi warga dan turis muslim di sana, Paris menerima pengunjung dari seluruh dunia. Pendatang dari Turki, Maroko, dan Tunisia banyak mendirikan restoran halal dan tempat ibadah. Grande Mosque de Paris contohnya, sebuah masjid populer di kota tersebut dikatakan sebagai salah satu masjid terbesar di Prancis, diikuti Masjid de Gennevilliers, Al-Ihsan, dan Mosque Al-Fatih. Masya Allah, indah sekali ya, itu dia tadi tayangan wisata Islami di benua Eropa Barat. Ternyata di sana juga banyak sekali masjid-masjid yang indah ya teman-teman. Jadi nih bagi Anda yang sudah berniat untuk pengen umroh sekaligus juga mau menjelajahi luar negeri bernuansa Islami, bisa aja langsung menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com. Kenapa? Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini bisa mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda gitu. Nah ini kalau misalnya ngomongin Abinaya Tour and Travel, ini katanya saya dengar kakak Ali Ihya juga mau tur sama Abinaya ya nanti. Benar nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Kapan tuh kalau boleh tahu? Tanggal 18 Juni setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran. Insya Allah. Ya. 3 hari setelah Lebaran. 3 hari setelah Lebaran ya. Jadi setelah silaturahmi di Indonesia langsung terbang ke sana. Iya. Amin. Mudah-mudahan lancar. Amin, amin. Kita doain ya Kak Syifa ya. Insya Allah lancar. Doa juga biar kita nyusul. Iya, amin. Amin. Insya Allah Amin. akan nyusul lagi. Terus nanti selama di sana tuh itinerary-nya mau kemana aja sama ada rencana apa aja nanti sama Ali ya? Jadi katanya sih begini, setelah prosesi ibadah selesai, itu kalau memang ada waktu senggang berikutnya untuk bikin video. Oh, bikin video. Bersama Abinaya. Bersama Abinaya Tour and Travel. Mantap. Kita doain semoga semua rencananya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Sip, tadi aku baru aja dikasih tahu kita udah harus break lagi, nggak apa-apa ya. Ini cepet banget, emang waktu nggak kerasa kalau kita lagi ngobrol-ngobrol seru. Ya udah deh, kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda yang satu ini kita akan kembali lagi dan mengajak Anda semua untuk ikutan kuis berhadiah geprek bensu bagi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin.
tayangan berita di JAK TV. Kini tampil berbeda. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teror sini. Perdebatan, isu-isu hangat, talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JAK TV yang budiman, selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Semoga pemirsa JAK TV dan kita semua yang melaksanakan ibadah puasa diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa dan berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan semua menjadi berkah. Amin. Nah, teman-teman di sini siapa yang mau hadiah? Saya yakin banyak yang mau hadiah ya. Apalagi kalau misalnya hadiahnya uang tunai Rp500.000. Nah, setelah ini kita akan sama-sama ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Tapi sebelum itu Bella mau ngumumin juga nih kalau kuis geprek bensu itu juga ada kuis di media sosialnya. Caranya gimana sih kalau misalnya mau ikutan? Gampang. Teman-teman tinggal kirim aja foto selfie atau wifi kalian lagi sahur atau berbuka puasa di geprek bensu. Jadi foto dan kirim nanti foto selfie-nya ke akun Instagramnya JAK TV dan juga geprek bensu. Nah, jangan lupa kalau misalnya udah di tag pakai hashtagnya juga, hashtagnya geprek bensu JAK TV. Itu dia. Jangan lupa ya ikutan kuis di media sosialnya. Ya udah deh, langsung aja kita sambut. Ini dia Sarwenda dan Yayam. Silakan. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa berkah Ramadan. Sekarang Sarwenda di sini nemenin kalian semua. Dan gak lupa aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih kuat ya, dan yang pastinya harus semangat. Semangat ya Yam? Semangat, ya Yam aja semangat. Nah, biar kalian tambah semangat lagi nih, aku mau ngajakin kalian semua untuk ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Nah, caranya gampang banget. Buat Anda yang mau ikutan kuis, pertama-tama kamu harus follow dulu Instagramnya @geprekbensu dan @JAKTVOfficial. Lalu kamu upload foto selfie kamu pada saat berbuka atau sahur kamu dengan geprek bensu pastinya. Lalu mention ke @geprekbensu dan @JAKTVOfficial. Jangan lupa disertakan hashtag geprek bensu JAK TV. Nah, peserta dengan foto terbaik dan terunik nanti akan mendapatkan hadiah dari geprek bensu. Dan pemenang bisa dilihat di official @JAKTVOfficial. Nah, Yayam, kamu udah mulai lapar belum? Bentar lagi kita udah mau buka puasa nih. Kalau misalnya kamu lagi pusing mau milih menu-menu apa, di sini banyak banget. Ada puding mangga hanya Rp5.000. Dan kalau misalnya buat anak-anak, ada juga bensu kids. Jadi ada dua rasa, ada yang original dan ada yang keju. Dan spesial Ramadan ada saus opor ayam. Itu rasanya enak banget. Jadi cepetan ikutan. Kalian kenyang, foto-foto, mention, dapat hadiah deh. Tapi ingat ya, pajak ditanggung pemenang. Nah, terima kasih buat para pemirsa yang udah gabung ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget.
Oke, sekian dulu. Terima kasih Bella, silakan. Hanya di Geprek Bensu aja. Yeay, mantap. Itu dia tadi kuis Geprek Bensu bagi berkah. Terima kasih banyak ya Kakak Sarwenda dan juga Yayam. Bella juga mau mengucapkan selamat bagi pemirsa yang sudah berhasil memenangkan kuis hari ini. Bagi yang belum, jangan kecil hati karena kuis Geprek Bensu bagi berkah ini akan selalu hadir setiap harinya. Jadi kalau nggak sempat ikutan, kalau nggak sempat menang hari ini, jangan lupa ikutan lagi besok-besok karena masih akan ada lagi pastinya kuisnya. Oke, ini kita masih ada sedikit waktu nih kayaknya sebelum break. Ya udah, aku mau ngobrol-ngobrol lagi deh sama Kak Syifa mengenai bagaimana sebaiknya tuh kita selalu berbakti gitu ya kepada ibu kita. Tapi kan kadang kalau misalnya yang namanya ibu itu manusia juga gitu. Saya juga pernah sih ngalamin di saat mungkin ibu saya sedang kesel atau ya lagi moodnya mungkin nggak bagus. Gimana caranya kita sebagai anak itu bisa menjadi pengingat supaya orang tua kita tuh selalu mengucapkan hal-hal baik dan bagaimana kita tetap berbakti sama dia bagaimanapun kekurangan dan kelebihannya dia sebagai orang tua. Imam Al-Ghazali dalam Majmu' Ar-Risalah mengatakan al-adab fid din, dia mengatakan salah satu adab kepada orang tua dalam agama itu terutama ibu ya, ibu ini yang paling sensitif dibanding ayah. Betul. Yasma'u kalamaha. Jadi dengarkan apa yang ia katakan. Kalau ibu kita lagi nasehatin kita dengerin, diem, jangan membantah sedikit pun. Wala taqul lahum uffin, jangan berkata enggak, so tahu ibu atau apa gitu. Dengerin. Berarti saya jadi anak banyak kurangnya juga nih. Walaupun kadang ya, so tahu banget sih dalam hati. Iya, betul. Perasaannya ibu tuh salah deh ngomongnya. Ya udah, itu cukup simpan dalam hati, tapi dengarkan saja. Nanti cari waktu yang tepat, kapan kita bisa membenarkan apa yang ibu kita nasihati gitu. Jadi dengarkan sebagai anak, yasma' kalamuha. Kemudian lagi yang kedua, ketika ibu kita sedang marah, jangan kita balas juga dengan kemarahan. Oh gitu ya. Tapi padamkan dengan kata-kata yang baik. Tadi dengan diam itu adalah emas. Lebih baik, pokoknya dia marahin kita, nasihatin kita diam. Atau dia lagi kesel sama orang, curhat sama kita, jangan kita malah ngomporin. Oh iya bu, jadi pendengar yang baik. Iya gitu. Kamu denger ibu nggak? Iya bu, kan lagi dengerin ini gitu. Jawab nanti sangat kurang ajar ya. Gitu. Serba salah jadi anaknya. Cari waktu yang tepat nanti kapan bisa berkomunikasi yang baik dengan ibu kita. Seperti itu. Saya setuju banget sama Kak Syifa karena pesan yang baik itu akan sampai maknanya di saat kita sampaikan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat dengan cara yang baik pula ya. Betul. Baik, mantap. Ini kita udah harus break lagi nih, nggak kerasa ya. Bentar-bentar ngomong break lagi. Emang gini kalau misalnya kasihkan ngobrol. Tapi pemirsa, yang jelas kita sekarang harus jeda dulu karena harus menantikan azan maghrib. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu, menu spesial Ramadan, Geprek Bensu saus opor ayam, Bensu Nugget, puding mangga, harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Perkembangan Islam. Tempat bersejarah. Wisata religi. Dan semua kajian tentang Islami. Muslimpedia. Tradisi Ramadan di berbagai belahan dunia. Unik, menarik, dan penuh warna.
yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Ramadan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Al-ayah. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa, akhir-akhir ini kita mendengar perbincangan, kalau bukan disebut perdebatan. Bolehkah berbicara politik di masjid atau di rumah ibadah? Kalau kita memaknakan politik sebagai hal-hal yang sifatnya politik praktis, persaingan untuk mendapatkan satu kekuasaan, maka tentu berpolitik dalam makna ini tidak pantas untuk dilakukan di masjid. Pilih si A, jangan pilih si B. Pilih partai A, bukan partai B. Pilih partai yang lambangnya ini, jangan yang lambangnya ini. Politik dalam konteks yang seperti ini, memilih dan mendukung secara langsung dalam suatu kontestasi politik tertentu, tentu bukan tempatnya untuk disampaikan di masjid. Masjid tidak boleh rusak marwah, izzah, kemuliaannya dengan hal-hal seperti ini. Namun kalau politik itu dalam konteks berbicara tentang tatanan nilai, perlunya kita membangun keadilan, perlunya kita membangun politik yang memanusiakan, perlunya kita membangun kehidupan sosial yang dipenuhi dengan kasih sayang, perlunya membangun solidaritas sosial. Atau dalam gambaran ayat yang saya baca tadi di awal, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan. Lalu kemudian Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada siapapun dalam bentuk yang paling baik. Wa ita'idzil qurba, berbagi kebaikan, memberi, menampakkan solidaritas, tidak hanya komitmen, tetapi dalam perbuatan yang nyata. Kalau ayat ini dibahas di masjid, lalu kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam ayat ini, adalah seharusnya menjadi fondasi di dalam kita membangun kehidupan kita berbangsa. Maka tentu politik dalam makna ini, ketika bicara tentang tatanan nilai, bagaimana kita membangun masyarakat yang berkah, bangsa yang baik, maka tentu dalam tataran ini justru kita harus mengisi mimbar-mimbar kita dengan hal-hal yang membuat kita mencintai nilai-nilai yang baik. Di dalam Al-Quran misalnya banyak sekali tuntunan Allah bagaimana kita membangun ekonomi yang berkeadilan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi mutaffifin. Siapa itu? Mereka yang kalau membeli mereka minta ditambah. Tapi kalau mereka menjual, mereka kurangi dan mereka ambil sebagian dari hak pembeli. Ayat ini mengajarkan kita bertransaksi keuangan yang baik. Tidak ada tipu menipu di situ. Ada transparansi, ada keadilan. Dan ketika ini disuarakan di masjid, maka sesungguhnya itu adalah ajakan kita bersama untuk membangun masyarakat yang baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, justru mimbar-mimbar masjid, pengajian, majelis-majelis taklim, mimbar-mimbar ilmiah harus diisi sebanyak-banyaknya
dengan uraian tentang nilai-nilai yang baik yang harus menjadi landasan di dalam kehidupan kita berbangsa. Kalau nilai itu hilang, maka sesungguhnya kita telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dengan nilai-nilai baik itulah kita bisa membangun hal yang baik, dan dengan nilai-nilai baik itulah kita bisa mengharap Indonesia akan menjadi negeri yang berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbab. Ma, kok pakai kongbab sih? Kongbab baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbab. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab enak. Makan nasi kongbab dulu yuk. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu-lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu-lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Acara ini dipersembahkan oleh Alhamdulillah, masih di berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah ya kakak-kakak, kita sudah berbuka puasa ya. Gimana rasanya? Nikmat ya. Tadi kurma 99 udah habis ya. Wow.
Tadi ini Kak Adian ya buka puasanya 99 kurma ya. Ganjil. Nggak sebanyak itu juga. Gak sebanyak itu juga nggak mungkin. Puasa doyan. Iya betul. Kita juga sekaligus nih mau mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berbuka puasa, berbukalah dengan yang manis ya. Tapi katanya ada yang bilang juga mendingan yang setia, karena yang manis belum tentu setia. Gak ada bercanda ya pemirsa. Yang jelas kita mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda semua. Dan pastinya masih dengan tema kita hari ini nih mengenai ibu. Sebelum kita tutup, ada nggak sih Kak inti yang bisa disampaikan gimana sih caranya agar kita sebagai anak ini atau sebagai suami bisa selalu berbakti gitu kepada ibu kita yang ada di rumah, apapun kondisinya, apapun kekurangannya, bagaimana supaya kita bisa selalu menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, berbakti kepada orang tua, terutama ibu itu kan penting ya. Wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi ibu itu kenapa sosok yang perlu sekali kita bakti atau janganlah pernah membantah gitu. Karena sosok ibu itu yang telah mengandung kita, melahirkan kita selama 9 bulan yang sudah lewat gitu. Betul. Kemudian juga menyusukan kita 2 tahun lamanya, membesarkan kita dengan penuh susah payah. Lalu segampang itu kita bantah, kita berkata ufin atau kita maki-maki dan lain sebagainya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana sakit hatinya seorang ibu. Kenapa? Karena bakti kepada ibu ini adalah salah satu amalan yang sering digandekan dengan amalan ketauhidan. Coba kita lihat dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayhi ihsana. Setelah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, setelah beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, jangan kau sekutukan. Amalan kedua yang harus dilakukan adalah wabil walidaini ihsana. Maka berlaku baiklah kepada kedua orang tua. Bahkan dalam surat Al-Luqman juga begitu. Jadi subhanallah, berbakti kepada orang tua terutama ibu ini adalah amalan yang sangat-sangat Allah sukai. Ayyul amali ahabbu ilallah, kata sahabat, kata Rasulullah berkata, birrul walidain, berbakti kepada orang tua dalam situasi apapun. Insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Kak Syifa. Sama-sama, Kak Bella. Untuk pengingatnya, insya Allah ini mengingatkan. Iya, sama-sama mengingatkan. Insya Allah akan selalu menjadi anak yang berbakti sama orang tua ya. Bagi yang sudah ditinggal orang tua, semoga kita selalu bisa mengirimkan doa untuk ibu kita. Amin. Saya mengucapkan terima kasih nih untuk Kakak Syifa dan juga Kakak Alia, dan pastinya juga untuk Anda pemirsa di mana Anda berada, terima kasih banyak. Dan pasti untuk para sponsor kita, terima kasih untuk Abinaya Tour and Travel. Untuk wardrobe yang saya kenakan ini by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Dan pastinya untuk Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia. Dan untuk Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Terima kasih banyak. Dan sebagai penutup, kembali kita saksikannya, ini dia penampilan dari Al-Ihya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ihya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Wahai Nabi, salam sejahtera untukmu. Rasul, salam sejahtera untukmu. Ya Muhammad, wahai kekasih, salam sejahtera untukmu. Dan sholawat salam Allah untukmu. Ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad ya Arushal Khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini.
Salamku untuk Rasulullah, duhai kekasih Allah, duhai utusan Allah, engkaulah Nabi Allah, engkau Rasulullah yang diutus akhir zaman, engkau lelaki sejati sang penggenggam hujat, mendawamkan solawatmu takkan pernah capek, solu ala Nabi tanpa capek, Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh